Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Sobat VIP, kita ketemu lagi di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Nah, perkenalkan saya Herlina Ike Oktaviani, saya selaku dosen Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang penuh inspirasi. Siapa dia ya? Dia adalah Ibu Dr. Deka Diah Utami MPD. Iya, Bu Deka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Ika. Oke, nah sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Dr. Deka Diah Utami ini? Jadi beliau telah melaksanakan sebuah pengabdian yang kegiatannya dilaksanakan di lapas ya Bu Deka ya? Betul Bu Ika. Iya, jadi lapas itu adalah penjara wanita ya yang ada di daerah Kanjuruhan ya Bu ya, dekatnya Universitas Kanjuruhan. Betul, pas perempuan Mm-mm. kelas 2A Malang. Oke, nah yuk kita ngobrol bareng bersama Bu Dr. Deka Diah Utami. Oke, Bu Deka, kenapa sih Anda ingin sekali melakukan pengabdian di Lapas Kota Malang kelas 2A? Ya Bu Ika, terima kasih pertanyaannya. Jadi tahun lalu saya mendapatkan dana pengabdian dari DRTPM yang sekarang DPPM ya. Tahun lalu namanya masih DRTPM. Nah, pengabdian kepada masyarakat, dan di situ saya mengangkat tentang empati saya kepada para ibu yang berada di dalam penjara. Saya mengetahui banget bahwa mereka setelah keluar dari penjara itu akan sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan yang kedua itu stigma sosial yang melekat ke wanita di dalam penjara itu selalu negatif. Setuju nggak Bu Ika? Betul sekali. Sehingga saya ingin menghapus stigma negatif itu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang ketika mereka keluar nanti bisa menjadi skill yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup, dalam kutip mencari pekerjaan tanpa harus dipersulit oleh pihak-pihak lain, seperti itu. Oke, keren banget ya idenya Bu Deka ini sangat menginspirasi. Jadi lapas ini kita nggak tahu ya di dalamnya itu ada kasus apa aja ya Bu Deka ya. Dan ya Bu Deka ini berkeinginan untuk memberikan keterampilan yang nanti pastinya bermanfaat untuk para warga di lapas Insya Allah, perempuan. insya Allah. Ya, oke Bu Deka, pertanyaan selanjutnya nih. Bu Deka ini temanya tadi kan soft skill dan hard skill ya. Betul. Ya, Bu Deka waktu itu kenapa sih memilih topik itu gitu Bu Deka? Karena menurut saya sebagai dosen teknologi pendidikan, kita itu bisa loh bertahan hidup dengan menggunakan skill alami yang kita miliki. Nah, saya nggak tahu sama sekali, saya nggak tahu persis skill apa yang dimiliki oleh para wanita, ibu-ibu di dalam lapas tersebut. Kita sebut aja lapas ya Bu Ika ya, Ya, daripada kata betul. penjara. Nah, saya percaya bahwa ketika dia bisa mendayagunakan skill yang dia miliki, dia bisa mandiri dalam artian menggunakan skillnya untuk memperoleh pekerjaan. Misalnya suka masak, membuka catering atau kuliner, suka bunga, suka tanaman-tanaman, dia bisa menjual bunga seperti itu. Jadi dikemas, pelatihan itu dikemas dalam pelatihan soft skill dan hard skill dalam berwirausaha, seperti itu Bu Ika. Oke, jadi ini ya apa? Kita fokusnya di wirausaha ya, karena mungkin tadi stigma ketika nanti mereka sudah keluar itu memang tidak semua orang berpikir bahwa mereka ini ya orang baik kan, padahal kita nggak tahu masing-masing tiap orangnya. Nah, lapas Bu Deka lebih suka pakai lapas karena memang lembaga pemasyarakatan ya. Betul. Ya karena kita berharap ya semua masyarakat kita ini jadi orang baik ya Bu Deka ya. Oke, Betul. baik Bu Deka. Nah, apa saja sih yang dilakukan Bu Deka nih waktu di Lapas Kota Malang ini? Ya Bu Ika, pada saat pelatihan itu kami membagi sesi pelatihannya, yaitu ada tema
soft skill dan hard skill. Jadi soft skillnya yaitu keterampilan public speaking, kemudian keterampilan berkomunikasi, seperti itu. Sementara hard skillnya kami latih mereka untuk membuat bisnis model kanvas. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu ya bisnis model kanvas. Jadi sebelum memulai berbisnis kecil-kecilan itu kita harus memetakan dulu apa potensinya, apa tantangannya, kemudian nanti promosinya bagaimana, targetnya bagaimana. Itu hard skill. Kemudian kami ajari juga, kami mengundang mitra Bu Ike. Jadi kami bermitra dengan Rumah BUMN Kota Malang yang berada tepat di sebelah Cyber Mall Kota Malang di perempatan itu. Nah, itu adalah CSR dari Bank BRI yang fokus kepada pemberdayaan UKM-UKM kecil. Jadi, ide-ide yang mereka keluarkan nanti akan ditampung oleh Rumah BUMN, dan pada saat pengabdian tersebut, alhamdulillah pihak Rumah BUMN itu koordinatornya itu adalah alumni FIP juga loh. Oh gitu. Jurusan apa Bu Deka? PLS. PLS, pendidikan luar sekolah ya. Keren sekali alumni kita. Betul. Nah, pihak Rumah BUMN itu benar-benar menerima dan akan menampung ketika nanti ibu-ibu atau para narapidana ini keluar punya ide bisnis, akan dibina oleh Rumah BUMN Kota Malang. Jadi yang kami latihkan yaitu soft skill dan hard skill. Jadi mereka tidak hanya bisa menjual aja, tapi bisa public speaking, bisa menawarkan di platform marketing masing-masing. Dibeli Kak. Oh, yes. Keren ya. Jadi memang jualan itu sebenarnya nggak mudah ya Bu Deka ya. Betul. Kita harus punya kemampuan sampai public speaking, dan keren sekali nih kalau dibekali oleh keterampilan itu. Saya juga mau loh Bu Deka. Pasti para sobat VIP di sini juga pingin ya. Nanti mungkin bisa kontak Bu Deka nih, Rumah BUMN, kita hubungi siapa di situ ya. Rumah BUMN ini berarti sebagai mitra ya dalam pengabdian ini yang membantu kegiatan tersebut ya Bu Deka ya? Betul sekali. Dan alhamdulillah sepertinya tahun ini Rumah BUMN tuh sudah bermitra dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, pasti lebih mudah nanti ya. Oke, jadi memang ketika public speaking ini dilatih Bu Deka, itu sangat membantu mereka ya ketika mereka nanti terjun di masyarakat gitu ya. Nah, Bu Deka, ada nggak kualifikasi atau pembagian ini nanti yang dilatih itu yang tingkat apa sih? Karena kan di lapas itu macam-macam ya orangnya. Waktu itu Bu Deka berapa orang di situ? Terus siapa yang boleh ikut di situ? Karena saya yakin tidak mudah ya teman-teman masuk ke lapas perempuan. Mungkin Bu Deka bisa menjelaskan? Iya, betul sekali Bu Ike. Sangat banyak kesulitan dan tantangan yang kami hadapi sebelum bisa masuk melatih di dalam lapas itu. Kami melatih sekitar 100 narapidana dengan kualifikasi yang 1 tahun lagi akan dibebaskan. Oh, jadi memang mau keluar jadi ya. kita benar-benar nge-prepare. Jadi setelah lulus ya Bu Ike, iya. Setelah lulus nanti mereka masih anget nih skillnya, pengetahuannya, jadi bisa langsung diterapkan. Terus alhamdulillah kami berterima kasih banyak sama pihak lapas kelas 2 Malang, kepada pimpinannya dan kepala staf administrasi Pak Adi yang sangat membantu kami, dan alhamdulillah juga lapas kelas 2 Malang itu sudah ber-MOU dengan Universitas Negeri Malang. Jadi kami benar-benar dimudahkan, dibantu masuk ke sana, walaupun secara prosedur itu sangat ketat ya. Kalau masuk ke sana itu nggak boleh bawa apa-apa. Untuk keperluan pengabdian, dokumentasi pun kami hanya membawa 1 kamera saja. Handphone semuanya diletakkan. Kami mengikuti prosedur yang berlaku di tempat tersebut demi keamanan bersama. Seperti itu Bu Ika. Iya. Jadi memang hati-hati ya Bu Deka di sana ya. Kita yang pengabdian di sana pun tidak sembarangan boleh masuk ya Bu Deka waktu itu ya. Iya, betul. Boleh tahu nggak Bu Deka waktu itu ngajak siapa aja nih ya pengabdiannya nih selain Rumah BUMN? Jadi kemarin kami bermitra juga dengan pihak lapas sudah tentu dalam Kemenkumham Jatim. Kemudian mitra Rumah BUMN, kemudian dari pihak MCC juga ada. Salah satu pemateri kami itu dari pihak MCC.
ibu pemateri dari pihak MCC itu menawarkan gratis Bu Ike legalitas usaha kepada para wanita di dalam lapas. Jadi nih misal Bu Ike nih ya punya usaha jualan ini, tapi belum ada legalitas hukumnya. Nanti akan difasilitasi gratis. Seperti itu. Keren. Jadi sebenarnya pada saat pengabdian itu bukan hanya saya saja yang pengabdian, tapi mitra-mitra yang terlibat itu juga merasa saya harus memberikan sesuatu seperti itu. Alhamdulillahnya ada berkah di situ Bu Ika. Nah yang saya ajak kemarin itu mitra BUMN, kemudian MCC dan juga dosen-dosen dari teknologi pendidikan. Oke, ada mahasiswa juga Bu Deka waktu itu? Ada, wajib. Kalau penelitian dari Kementerian DPPM itu wajib menyertakan 2 mahasiswa dan itu nanti dikonversi dengan mata kuliah pilihan sebagai apresiasi. Karena tahun lalu masih kurikulum kampus Merdeka, mahasiswa harus mendapat pengalaman di luar kampus sebanyak 2 orang. Oke Bu Deka, kan idenya awalnya tuh kewirausahaan ya untuk skill mereka. Mereka sebelumnya punya nggak sih skill itu sebelum kita latih nih ya kan pasti kita memetakan nih memang mereka sebatas apa kemampuan kewirausahaannya. Nah di sana bagaimana Bu Deka? Mayoritas narapidana yang kami latih 100 orang itu semuanya perempuan ya karena memang lapas perempuan dan 90% dari penghuni lapas tersebut adalah kasus narkotika. Jadi benar-benar belum ada basic berwirausaha. Jadi ketika kami tampilkan instruksi untuk membuat ide bisnis dengan model BMC, Canvas itu mereka benar-benar nggak tahu sama sekali sehingga tim kami membantu dari awal seperti itu. Jadi ini adalah hal baru yang bisa menjadi alternatif pilihan bekerja setelah mereka keluar dari lapas. Karena susah Bu Ike kalau sudah keluar dari lapas mencari pekerjaan itu, kita aja yang nggak pernah masuk lapas diminta SKCK, bener nggak? Betul. Apalagi ya seperti itu. Iya, jadinya harus mandiri ya Bu Deka ya. Jadi, gimana caranya? Saya berpikir gimana mereka bisa dapat kerja tapi tanpa ditolak, tanpa stigma negatif dan mendayagunakan skill yang mereka miliki. Dan dari hasil survei awal, survei akhir, kebanyakan mereka menyukai bidang kuliner, agrikultur, mau jualan bunga katanya, catering, fashion, seperti itu. Kami juga melatih bagaimana untuk bisa menjual itu di marketplace, juga kemarin sudah kami latih. Jadi soft skillnya nanti akan berguna ketika mereka jualan sendiri, live. Oke, promonya Kak. Iya ya, sekarang kita kalau promosi nggak selalu face to face ya Bu Deka ya, lewat media sosial kayaknya mudah juga ya. Kemarin sempat dilatih nggak kita ngomong komunikasinya di media sosial, kemudian bertemu langsung? Iya, sangat dilatih kemarin. Kemarin juga dilatih ya. Kami juga memberdayagunakan mahasiswa kami, kemudian kebetulan mahasiswa kami juga ini yang kami libatkan itu dia adalah finalis dari Duta Kampus UM. Wih, keren. Public speakingnya bagus banget. Fakultas Ilmu Pendidikan? Iya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusan apa Bu Deka? Teknologi Pendidikan. Iya, namanya Mbak Nafaisa dan Mas Wigata. Wah, mudah-mudahan lihat ya di sini ya mereka ya. Semoga mereka bangga. Nah, mereka kami minta untuk melatih gimana sih ngomong di depan umum. Bahkan mereka sampai menunjukkan senyumnya itu harus begini ibu-ibu. Tidak boleh dipaksakan. Bayangin 2 bocil ngajarin ibu-ibu di lapas, lucu banget. Tapi alhamdulillah suasana jadi fun. Dan ketambahan juga ada Bu Umi, dosen PLS kita. Bu Umi Dayati. Iya, sebagai motivator matur nuwun Bu Umi sudah rawuh ke lapas, maafkan saya. Jadi Bu Umi ini di sela materi yang padat, yang serius, Bu Umi masuk memberikan motivasi. Kalau nggak salah temanya itu masa depan milik kita semua. Jadi benar-benar memberikan penguatan, nggak peduli seberapa buruk masa lalumu, yang penting masa depanmu dengan niat hati yang bagus. Itu dari hasil survei itu yang paling difavoritkan oleh peserta.
Oke, keren sekali ya Bu Deka ya. Pingin sebenarnya nih mendalami lagi karena penasaran sekali nih kan pertama idenya bagus, kemudian nggak mudah untuk ke lapas ya kan. Terus gimana komunikasi ke lapasnya sehingga kita diizinkan untuk ke sana. Terus bagaimana mengelola kegiatannya tuh masih banyak hal yang ingin kita tanyakan sebenarnya ya, tapi kita keterbatasan waktu, mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Nah, satu lagi nih Bu Deka, dengar-dengar nih ya dari kegiatan ini dapat penghargaan nih Bu Deka. Coba diceritakan nih, keren banget gak? Jadi malu. Jadi niatnya main-main di lapas, berkunjung di lapas, sama sekali nggak pernah kepikiran kalau bakal dapat penghargaan. Ternyata di WA sama Ibu Kepala Lapas dapat penghargaan dari Kemenkumham Jatim, Kementerian Hukum Wilayah Jatim, melalui Lapas kelas 2A, karena UM telah memberikan pembinaan kepada WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti itu. Alhamdulillah ya, berkat dukungan semuanya, berkat dukungan tim yang solid. Bu Ika juga kan sebagai anggota ya di situ, jangan pura-pura nggak tahu. Waktu itu MC aja ya. Iya, Bu Ika sebagai MC di situ, seperti itu. Dan juga pokoknya dukungan semua orang, nggak mungkin itu bisa dicapai tanpa dukungan dari semua pihak dan doa dari semua pihak. Oke, berarti ini pasti iya, terima kasih banyak semua pihak lah pokoknya ya Bu Deka ya, termasuk UM sendiri sudah memberikan kita motivasi untuk bisa mendapatkan pendanaan ya. Betul. Nah, berarti ini bisa dilanjutkan ya, mungkin ya di lapas ini ya Bu Deka ya. Ya, pihak lapas sangat menyambut positif dan selalu menunggu hadirnya dosen-dosen UM khususnya dari Fakultas Ilmu Pendidikan untuk terus memberikan pembinaan di lapas. Jadi Bapak Ibu semua ya. Monggo, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Deka. Waktu kita sudah habis sayangnya ya. Padahal mau ngobrol-ngobrol nih ya. Oke Bu Deka, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Sobat VIP semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Deka, lapas sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua warga VIP kalau mau pengabdian atau mungkin penelitian di lapas ya. Betul. Tapi ya pastinya kita harus memikirkan nih ide yang sesuai, yang memang bermanfaat untuk pihak lapas maupun UM itu sendiri. Betul, ada di panduan penelitian. Iya. Kebutuhannya di situ semua. Semoga tahun depan keterima ya. Amin. Baik, terima kasih para Sobat VIP untuk ngopi VIP hari ini, sangat seru dan menginspirasi. Tepuk tangan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.